Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Bu Sofwa dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ya, kita melanjutkan materi Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku. Kalau kemarin kita telah belajar tentang sikap percaya diri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap mandiri. Kita akan belajar dari Rasulullah tentang sikap mandiri. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan dan menjadikan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Sofa cek dulu semangatnya. Masih semangat atau tidak? 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat. Beri semangat, 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 hore. Oke, sudah semangat semuanya, pinter semuanya. Nah anak-anak, Bu Sofa akan bercerita. Silahkan didengarkan. Nanti coba ditebak apa saja yang bisa kita pelajari dari ceritanya Bu Sofwa ini. Ya, Bu Sofwa mulai. Anak-anakku semuanya yang sedang berada di rumah, Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, Nabi kita semuanya, itu ketika di dalam kandungan ibunya sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya, sehingga Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan tidak berayah atau menjadi anak yatim. Nah, ketika usia 6 tahun, ganti Nabi Muhammad ini ditinggal meninggal oleh ibunya, sehingga Nabi Muhammad menjadi anak yang yatim dan piatu. Nah, namun Nabi Muhammad tidak lantas bersedih terus-menerus. Tidak, Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang mandiri dan anak yang sabar. Nah, ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad ini sudah mulai ikut menggembalakan kambing milik pamannya yang bernama Paman Abu Thalib. Coba kalian usia 12 tahun atau usia 11 tahun ikut menggembalakan kambing. Ada yang seperti itu anak-anak di rumah sekalian? Tidak ada? Wah, berarti Nabi Muhammad ini anak yang hebat di masa kecilnya ya anak-anak. Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad ini mulai ikut berdagang ke negeri Syam. Jadi Paman Abu Thalib ini merupakan saudagar pedagang yang kaya. Dan Nabi Muhammad ikut bekerja kepada pamannya dengan cara ikut berdagang. Nah, hasil dari berdagangnya ini, teman-teman, anak-anak, ditabung, dikumpulkan untuk bekal hidup Nabi Muhammad nanti biar bisa mandiri. Nah, ternyata Nabi Muhammad ini bukan anak yang malas-malasan, bukan anak yang manja, tetapi ketika ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, Nabi Muhammad malah tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang jujur, pribadi yang suka bekerja keras, dan pribadi yang mandiri. Ternyata tidak hanya ketika Nabi Muhammad
dalam usia anak-anak. Ketika sudah menjadi nabi pun, sudah menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad ini tetap menjadi pribadi yang mandiri. Pernah suatu saat bajunya Nabi Muhammad ini sobek, anak-anak. Pernah baju kalian sobek? Pernah. Kemudian siapakah yang menjahitnya? Ibu atau dibawa ke tukang jahit? Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad ini bajunya yang sobek ini tadi, anak-anak, dijahit sendiri. Padahal beliau seorang nabi, seorang pemimpin, tapi beliau tidak malu. Selagi bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri, Nabi Muhammad tidak mau merepotkan orang lain. Nah, demikian tadi cerita Nabi Muhammad, bahwa beliau memiliki sikap mandiri dan harus kita contoh. Bu Sofwa, sikap mandiri itu apa, Bu Sofwa? Nah, kalau kalian belum tahu, yuk kita cari tahu bersama-sama. Mandiri artinya mampu melakukan sesuatu tanpa menggantungkan kepada orang lain. Artinya, dia dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Anak yang mandiri biasanya tidak manja dan tidak menyusahkan orang lain, sehingga anak yang mandiri disukai banyak orang dan memiliki banyak teman. Anak yang mandiri dapat mengurus diri sendiri, bahkan dia juga senang menolong orang lain. Nah, sedangkan anak yang manja, dia selalu minta tolong dan menyusahkan orang lain. Nah, ada satu lagi, anak yang mandiri, dia tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang meneladani sikap Nabi Muhammad berupa sikap mandiri. Setelah ini, anak-anak yang di rumah masih sering meminta bantuan kepada orang tuanya, masih sering menyuruh-nyuruh orang tuanya, menyuruh kakak, tidak mengerjakan pekerjaannya secara mandiri. Oh iya, adakah yang masih dituliskan oleh ayah, ibu, atau kakak ketika belajar di rumah ini? Ayo ngaku, masih ada tidak? Nah, setelah kita anak-anak belajar sikap mandiri hari ini, anak-anak harus mulai berubah, mulai belajar mandiri. Semua tugas harus dikerjakan sendiri. Kalau tidak tahu, boleh bertanya, boleh minta bantuan, boleh diajarin oleh kakak, ibu, ayah, boleh. Tetapi siapa yang harus menuliskan tugasnya, menuliskan pekerjaannya? Nah, harus dikerjakan sendiri. Siap? Harus siap, karena kalian adalah anak yang hebat, anak yang mandiri. Oke? Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Sofwa mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.